Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap sebuah artikel ilmiah yang berjudul Transformasi Budaya dalam Era Digital, Tantangan dan Peluang, karya Itibar Fitriadi, yang terbit pada tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Dwi Putri Yogaswara dengan NPM 23.205. Presentasi ini saya buat sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Antropologi Hukum. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu identitas artikel yang saya analisis. Judul lengkapnya adalah Transformasi Budaya dalam Era Digital, Tantangan dan Peluang, ditulis oleh Itibar Fitriadi yang bisa dihubungi melalui email fitriadi2005@gmail.com. Artikel ini diterbitkan di volume 3 edisi Mei 2025 dan bisa diakses melalui link yang tertera di slide ini. Saya memilih artikel ini karena relevansinya sangat kuat dengan kajian antropologi hukum, terutama tentang bagaimana perubahan budaya yang dipicu oleh digitalisasi berpengaruh terhadap sistem norma dan hukum yang hidup di masyarakat. Ini bukan sekedar soal teknologi, tapi soal pergeseran nilai yang punya implikasi hukum yang nyata. Secara umum, artikel ini membahas satu pertanyaan besar yang sangat relevan di zaman sekarang, yaitu apa yang sebenarnya terjadi pada budaya kita ketika digitalisasi masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Penulis memotret dua sisi sekaligus. Di satu sisi, digitalisasi terbukti membawa dampak yang mengikis nilai-nilai tradisional yang sudah lama dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai yang dulu dijaga melalui interaksi langsung, melalui upacara adat, melalui tutur lisan antar generasi, kini mulai tergerus oleh arus konten digital yang tidak mengenal batas wilayah dan waktu. Namun, di sisi lain, penulis juga bisa melihat bahwa digitalisasi bukan semata ancaman. Kalau kita mau memanfaatkannya dengan bijak, teknologi digital justru membuka peluang besar untuk mendokumentasikan, menyebarkan, dan memperkuat budaya lokal pada audiens yang jauh lebih luas, termasuk kepada masyarakat internasional. Jadi, artikel ini tidak berdiri di satu kubu saja. Ia membaca transformasi budaya secara objektif dengan mengakui ketegangan antara ancaman dan peluang yang muncul bersamaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan. Artikel ini memiliki 3 tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak transformasi budaya yang terjadi akibat digitalisasi. Penulis ingin menunjukkan secara konkret bagaimana kehidupan nyata masyarakat berubah sejak teknologi digital masuk secara masif. Yang kedua, artikel ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang muncul dari proses transformasi tersebut. Tidak semua perubahan itu baik, dan penulis secara sadar memetakan masalah-masalah yang lahir dari digitalisasi, supaya kita bisa bersikap secara kritis terhadapnya. Lalu yang terakhir, yaitu artikel ini menggali peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga relevansi budaya lokal di tengah arus globalisasi yang terus menguat. Ini adalah bagian paling konstruktif dari artikel ini karena penulis tidak berhenti pada identifikasi masalah saja, tetapi juga menawarkan perspektif solusi. Ketiga tujuan ini secara keseluruhan membangun argumen bahwa transformasi budaya di era digital adalah sesuatu yang harus direspon secara aktif dan cerdas, bukan sekedar diterima atau ditolak secara pasif. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sisi pembahasan. Penulis menjelaskan bahwa media sosial menjadi motor utama perubahan budaya saat ini. Melalui berbagai platform digital, budaya populer dari seluruh penjuru dunia menyebar dengan sangat cepat dan masif, mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi, terutama pada kalangan generasi muda. Ada 3 perubahan utama yang penulis identifikasi sebagai akibat langsung dari fenomena ini. Yang pertama, ada perubahan pada bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat, terutama generasi muda, semakin informal. Singkatan-singkatan baru yang bermunculan, emoji yang digunakan sebagai pengganti ekspresi verbal, meme menjadi bahasa komunikasi tersendiri, dan bahasa gaul digital yang berkembang pesat menjadi bagian dari keseharian. Ini bukan sekadar perubahan gaya bicara, tapi perubahan dari cara berpikir dan cara mengungkapkan diri. Lalu yang kedua, ada perubahan pada pola komunikasi itu sendiri. Komunikasi menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya, tapi di saat yang sama menjadi lebih dangkal. Komunikasi yang dulu berbasis pada nilai budaya yang mendalam seperti musyawarah, silaturahmi tatap muka, dan tuturan antar generasi kini mulai tergantikan oleh pesan singkat yang mudah diabaikan. Lalu yang ketiga ada soal pengaruh budaya luar. Generasi muda kini jauh lebih mudah terpapar oleh budaya-budaya dari luar, bahkan lebih akrab dengan budaya pop Korea
atau Amerika dibanding dengan budaya lokalnya sendiri. Ini adalah tantangan yang sangat nyata bagi keberlangsungan identitas budaya lokal. Kita akan masuk ke dalam tantangan yang pertama, yaitu erosi nilai tradisional. Penulis menjelaskan bahwa informasi digital yang tidak terfilter menjadi budaya populer global lebih cepat menyebar dan secara perlahan menggeser nilai-nilai tradisional, seringkali tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri. Ini yang membuat tantangan ini sangat berbahaya karena prosesnya tidak terlihat dan tidak terasa secara langsung. Ada 3 poin konkret yang disampaikan penulis terkait tantangan ini. Poin pertama, konten-konten komersial dan hiburan mendominasi ruang digital. Dan dampaknya adalah kearifan lokal semakin tersingkir karena tidak mendapat tempat yang setara di ruang yang sama. Poin kedua, budaya populer dari luar jauh lebih cepat menyebar dibandingkan budaya lokal sendiri. Itu bukan soal kualitas, tetapi soal kemasan dan aksesibilitas. Konten budaya luar dikemas lebih menarik dan lebih mudah dikonsumsi secara digital. Lalu yang ketiga atau terakhir yaitu proses pengikisan nilai-nilai tradisional terjadi secara perlahan dan gradual, sehingga sering tidak disadari bahkan oleh kelompok masyarakat yang paling terdampak sekalipun. Ketika kita akhirnya sadar, nilai itu mungkin sudah terlanjur hilang dari keseharian. Nah, dalam perspektif antropologi hukum, erosi nilai tradisional ini punya implikasi yang sangat serius, karena nilai-nilai itulah yang menjadi fondasi hukum dari hukum adat dan sistem norma yang mengatur keharmonisan komunitas. Tantangan kedua yang dibahas adalah soal keamanan digital dan privasi. Semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada teknologi membawa resiko-resiko baru yang sebelumnya tidak ada. Penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi menjadi ancaman nyata yang semakin sering terjadi. Sementara kesadaran etika digital di masyarakat masih sangat rendah. Penulis menyoroti 3 hal di sini. Yang pertama, ada informasi pribadi yang dibagikan di media sosial sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak sah, baik oleh pihak komersial maupun oleh aktor-aktor yang berniat jahat. Kedua, kesadaran tentang etika digital masih sangat minim di masyarakat luas. Banyak orang yang menggunakan platform digital tanpa memahami konsekuensi dari setiap data yang mereka bagikan secara daring. Lalu yang ketiga, perlindungan privasi menjadi isu yang paling mendesak namun belum ditangani dengan baik, baik dari segi regulasi maupun dari sisi kesadaran masyarakat sendiri. Ini relevan dengan kajian antropologi hukum karena privasi dan keamanan data adalah bentuk hak yang baru. Masyarakat belum punya norma yang cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri di ruang digital khususnya, dan hukum formal pun masih berjalan lambat dalam memproses perkembangan ini. Adapun tantangan ketiga atau yang terakhir yaitu adalah ketimpangan akses terhadap teknologi digital. Penulis menegaskan bahwa tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi digital, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada justru semakin lebar karena digitalisasi. Ada 3 dampak konkret yang dijelaskan. Yang pertama, masyarakat di daerah terpencil tertinggal dalam memperoleh informasi dan pendidikan digital. Mereka tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang datang, infrastrukturnya tidak mendukung. Kedua, ketimpangan akses ini memperburuk jurang sosial dan ekonomi yang sudah ada. Yang sudah punya akses semakin maju, sementara yang tidak punya akses semakin tertinggal. Ketiga, pemerataan akses teknologi bukan lagi sekedar soal kenyamanan, melainkan sudah menjadi prasyarat penting agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, dari sudut pandang antropologi hukum, ketimpangan akses ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ruang normatif yang baru, yaitu ruang digital, yang semakin hari semakin menentukan banyak aspek kehidupan. Setelah membahas tantangan, sekarang kita beralih ke sisi peluang. Dan peluang pertama yang dibahas artikel ini adalah pelestarian budaya lokal melalui platform digital. Penulis menjelaskan bahwa platform digital membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, yaitu kemampuan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan tradisi, seni, serta kearifan lokal terhadap audiens yang jauh lebih luas, termasuk masyarakat internasional. Ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, ada tradisi dan kearifan lokal kini bisa didokumentasikan secara digital dan secara permanen. Sebelumnya, banyak pengetahuan adat yang hanya hidup dalam ingatan para tetua, dan begitu mereka tiada, pengetahuan itu pun ikut hilang. Dengan teknologi digital, kita bisa merekam, menyimpan, menyebarkan warisan itu secara berkelanjutan. Kedua, budaya lokal kini berpotensi dikenal dan diapresiasi hingga tingkat internasional. Ini adalah peluang promosi dan pengakuan yang tidak pernah ada sebelumnya di era pradigital. Yang ketiga, proses pewarisan budaya kepada generasi mendatang menjadi lebih mudah dan lebih terjamin.
Gena gen diem. Generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi justru bisa menjadi agen pelestarian budaya yang efektif apabila ada kemauan dan kesadaran untuk itu. Peluang berikutnya yang dibahas adalah literasi digital sebagai kunci adaptasi budaya. Penulis menegaskan bahwa literasi digital adalah kunci utama agar masyarakat bisa beradaptasi dengan era digital tanpa kehilangan identitas budayanya. Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah Gerakan Nasional Literasi Digital yang digagas oleh pemerintah Indonesia yang dibangun di atas 4 pilar utama. Keempat pilar itu adalah budaya bermedia digital, keamanan digital, etika digital, dan keterampilan digital. Keempat pilar ini saling melengkapi. Budaya bermedia digital mengajarkan masyarakat bagaimana berperilaku sesuai nilai-nilai luhur di ruang digital. Keamanan digital membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk melindungi diri. Etika digital membangun kesadaran tentang tanggung jawab bermedia, dan keterampilan digital memberikan kemampuan teknis untuk memanfaatkan teknologi secara produktif. Dalam konteks antropologi hukum, literasi digital ini bisa kita pahami sebagai bentuk sosialisasi norma baru. Berfungsi seperti peran yang dulu dimainkan oleh para tetua adat dalam menanamkan nilai dan kesadaran normatif kepada generasi muda. Hanya saja kini dilakukan melalui program-program pendidikan digital yang lebih sistematis dan terstruktur. Nah, setelah melihat seluruh pembahasan tentang tantangan dan peluang, kita bisa menarik benang merahnya. Artikel ini secara keseluruhan menggambarkan adanya ketegangan antara dua sistem norma yang kini hidup berdampingan dalam masyarakat. Hukum adat di satu sisi dan norma digital di sisi lainnya. Kalau kita bandingkan keduanya, perbandingan sangat mendasar. Hukum adat bersifat organik dan komunal, artinya ia lahir dalam masyarakat itu sendiri dan menjaga kebersamaan. Sementara norma digital bersifat global dan individualitis, lahir dari ekosistem teknologi yang tidak mengenal batas geografis dan sangat menekankan kebebasan individu. Hukum adat tidak tertulis dan hidup dalam tradisi lisan, sementara norma digital tersebar melalui platform-platform teknologi yang telah berubah. Hukum adat diwariskan secara lisan antar generasi melalui upacara dan interaksi langsung, sementara norma digital ditransmisikan melalui konten digital yang bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir, hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual terhadap kebutuhan komunitas lokal. Sementara norma digital cepat berubah dan cenderung seragam karena dibentuk oleh algoritma yang sama di seluruh dunia. Tegangan antara dua sistem ini yang menjadi inti masalah yang harus kita jawab sebagai masyarakat yang sedang bertransformasi. Nah, sekarang kita hubungkan semua temuan ini dengan perspektif antropologi hukum, khususnya pada konsep hukum masyarakat bersahaja. Ada 4 kaitan penting yang bisa kita tarik dari artikel ini. Yang pertama, erosi nilai tradisional yang dijelaskan penulis pada dasarnya berarti melamahnya hukum adat sebagai sistem yang mengatur keharmonisan komunitas. Ketika nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat itu terus tergerus, sistem hukum adatnya sendiri kehilangan akar dan legitimasinya di masyarakat. Yang kedua, putusnya transmisi budaya lisan akibat digitalisasi berarti putusnya rantai pewaris hukum adat antar generasi. Hukum adat tidak berbentuk buku teks. Ia hidup dalam cerita, dalam ritual, dalam percakapan antar tetua dan cucu. Ketika komunikasi antar generasi terganggu oleh gadget dan media sosial, rantai pewarisan itu pun terancam putus. Ketiga, dokumentasi digital bisa menjadi jembatan pelestarian hukum adat agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Disinilah teknologi justru menjadi sahabat hukum adat, bukan musuhnya apabila dimanfaatkan dengan kesadaran budaya yang kuat. Lalu yang keempat atau terakhir, literasi digital dalam konteks ini berfungsi seperti peran tetua adat dalam menanamkan kesadaran normatif kepada generasi muda. Gerakan literasi digital yang baik bukan hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi, tapi juga mengajarkan nilai-nilai yang harus tetap dijaga di tengah perubahan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan analisis ini. Digitalisasi bukan hanya mengubah budaya pada tataran permukaan, ia juga menggeser fondasi normatif masyarakat tradisional yang selama ini dijaga melalui hukum adat. Erosi nilai tradisional bukan sekedar soal hilangnya kesenian lokal atau berubahnya kebiasaan sehari-hari. Lebih dari itu, erosi ini berarti melemahnya sistem norma yang selama ini menjaga keharmonisan dan kohesi komunitas. Namun begitu, kita tidak harus bersifat pesimis, karena pada pemanfaatan teknologi yang bijak dan disertai literasi digital yang kuat, hukum adat dan norma digital tidak harus saling menghancurkan. Keduanya bisa hidup berdampingan, bahkan saling memperkuat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjaga nilai-nilai lokalnya secara aktif.
Teknologi justru bisa menjadi alat yang paling kuat untuk memperkuat dan mewariskan nilai-nilai lokal agar tetap hidup di tengah arus globalisasi yang terus bergerak maju. Itulah pesan inti yang ingin saya sampaikan dari artikel ini dalam perspektif hukum antropologi hukum. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.